Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantowi Ahmad Farizi dengan NIM 20059187 dan teman saya Rusdi 20 NIM 20059096. Kali ini kami akan mempresentasikan analisis kelayakan proyek dengan metode payback period. Baiklah, untuk konsep dari payback period akan dijelaskan oleh Rusdi. Pada Rusdi, dipersilahkan. Terima kasih. Payback period adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Artinya, kurun waktu yang dibutuhkan agar bisa menutup kembali pengeluaran saat investasi dengan memakai proceeds atau aliran kas neto alias net cash flows. Ini berhubungan dengan investor yang biasanya tak ingin memiliki investasi yang punya periode pengembalian terlalu lama. Dengan kata lain, menghitung periode pengembalian digunakan para investor untuk menentukan jumlah keputusan. Next. Suatu rencana investasi harus benar-benar dianalisis secara seksama. Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan riset mengenai bisa tidaknya suatu proyek dapat dilaksanakan dengan berhasil. Analisis rencana investasi juga bisa dilakukan untuk menimbang gagasan usaha dan kemungkinan gagasan bisnis tersebut dilaksanakan. Setiap proyek investasi sudah pasti memerlukan dana yang sangat besar dan akan mempengaruhi finansial perusahaan dalam jangka panjang. Payback period tujuannya untuk mengetahui periode investasi dan kapan akan terjadi kondisi break-even point alias titik impas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut adalah beberapa lama investor harus membiayai proyek dan kapan manfaat akan diperoleh oleh investor. Selain itu, ada pula beberapa indikator yang bisa dilihat di dalam periode pengembalian. Jika periode pengembalian bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka berarti layak diterima untuk investasi. Jika periode pengembalian melebihi waktu yang telah ditentukan, maka berarti tidak layak untuk investasi. Hitungan-hitungan ini digunakan sebagai kriteria dalam pengembalian keputusan investasi. Apa secara finansial layak untuk investasi modal ke suatu proyek atau tidak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tantowi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung payback period dan contoh soal penyelesaian dari payback period ini. Di sini saya membuat soal yaitu seorang manajer perusahaan A ingin mengusulkan proyek investasi pembuatan lahan sawit. Diperkirakan investasi awal sebesar 850 juta rupiah. Lalu diperkirakan juga bahwa aliran kas atau cash flow sebagai berikut. Untuk tahunnya tahun 1 sampai tahun ke-7. Seperti ini tabelnya. Untuk soal ini saya akan mengerjakannya menggunakan Excel. Baiklah, ini soalnya sudah saya copy ke Excel. Di mana seorang manajer tadinya ingin mengusulkan investasi pembuatan lahan sawit tadinya. Baiklah, langsung saja kita masukkan ke tabel investasi awal. Kita ketahui tadi bahwa investasi awalnya itu senilai 850 juta. Ini kita masukkan. Nah, untuk cash inflow tahun 1 ini kita ambil dari data dari tabel ini tahun 1. Berarti kita masukkan 100 juta. Nah, ini rumus belum tertutup ini yaitu rumusnya investasi awal dikurang cash flow inflow tahun 1. Itu nilainya 750 juta. Lalu cash flow inflow tahun 2 ini kita ambil dari ini tahun tabel data ini. Juta. Rumusnya yaitu
dikurang cash flow tahun 2. Lalu cash flow tahun 3 belum cukup, dikurang cash flow tahun 3. Untuk tahun keempat ini cash flow-nya 150 juta ya. Lalu kita kurangi lagi 550 juta dikurang 150 juta. Cash flow tahun kelima itu senilai 155 juta. Kita kurang lagi 400 dikurang 150 juta. Untuk cash flow tahun ke-6 150 juta dan tahun ke-6 jadi ini 150 dikurang 150 juta. Tahun ke-7 200 juta. Nah, ya ini berdasarkan ini terdapat kelebihan dana yaitu sebesar 100 juta. Ini 100 jutanya kita ubah jadi format accounting. Lalu selanjutnya yaitu untuk kelebihan bulan ini rumusnya yaitu kelebihan tadi dibagi dengan cash flow tahun ke-7 tadi. Nilainya itu 0,5. Untuk payback periodnya ini di mana tadi kan perencanaan proyek kita tadi sudah kita rencanakan selama 7 tahun. Jadi payback period itu 7 tahun dikurang kelebihan bulan tadinya. Sudah 0,6 payback periodnya 6,5 tahun. Maka berdasarkan hitung-hitungan ini bahwa payback periodnya itu lebih kecil dari perencanaan proyek, di mana 6,5 ini kecil sama dengan 7. Payback periodnya itu kecil sama dengan perencanaan proyek, maka proyek ini layak. Berarti kesimpulannya itu proyek pembuatan lahan sawit ini layak.
Baiklah, sekian soal dan penyelesaian tentang payback period. Kembali ke PPT tadi. Jadi soal penyelesaian dari payback period ini bahwa investasi pembuatan lahan sawit ini layak untuk dilakukan. Baiklah, sekian presentasi analisis kelayakan proyek payback period dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.